Ya, sementara itu di Subang, Jawa Barat, seorang ibu yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai ditolak oleh RSUD Subang, Jawa Barat. Suami korban menjelaskan istrinya diterima di IGD RSUD, namun ketika akan masuk ke ruang ponek untuk mendapatkan tindakan, kemudian ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari puskesmas. Melihat kondisi korban yang kritis, akhirnya keluarga membawa ke rumah sakit di Bandung. Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Oke. Dua kasus tadi yang saya dan juga Bayu sempat sampaikan ke Anda pemirsa itu akan menjadi bahan diskusi kita pagi hari ini mengenai pelayanan di rumah sakit itu sebetulnya prosedurnya seperti apa sih? Ya. Nah, sudah ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Pagi hari ini saya akan sapa dulu ada Dokter Rumah Sakit Bayangkara Kendari, Dr. Yayu Windasari. Dr. Yayu, terima kasih sudah hadir. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Pagi, terima kasih. Dan di studio juga ada Pak Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah hadir, Pak Hermawan. Terima kasih. Oke, Pak Hermawan, saya mau ke Dr. Yayu dulu ya. Dr. Yayu, mungkin pertanyaan pertama saya begini ya, ini juga pertanyaan publik tentunya. Kan yang disampaikan oleh seorang ibu, ini bernama Dewi ya, yang kemudian melahirkan, ini mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan perawatan, tidak mendapatkan obat, bahkan untuk bertemu dengan bayi yang baru saja dilahirkan itu nggak bisa. Itu betul nggak sih, Dr. Yayu? Ya, jadi pernyataan-pernyataan yang beredar di sosial media bahwa ibu itu nggak pernah divisit, nggak pernah diberi obat, bahkan dia nggak pernah melihat bayinya itu adalah nggak benar. Jadi ibu ini sebenarnya sudah dilakukan penanganan sesuai dengan protap. Dokter sudah melakukan visite, sudah diberikan obat-obatan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian untuk bayinya sendiri, ibu setelah dia melahirkan, keadaan bayi ibu itu tidak bagus. Jadi oleh dokter DPJP, dokter anak langsung rujuk ke rumah sakit kota karena rumah sakit Bayangkara Kendari tidak memiliki fasilitas untuk pelayanan kondisi anak pada saat itu. Seperti itu Ibu. Oke, dokter, kami kan melihat juga ya, asal berita ini juga dari akun Instagram gitu. Ya. Nah, dari akun Instagram ini yang kami lihat sama-sama begitu, itu kondisinya di rumah sakit di rumah sakit Bayangkara atau di rumah sakit umum daerahnya, Bu? Jadi konten yang beredar itu posisinya itu di rumah sakit kota, bukan rumah sakit Bayangkara. Pada saat diambil pengambilan video gambar itu. Oh, itu di rumah sakit kota, bukan di rumah sakit Bayangkara. Iya, kota, bukan di Bayangkara. Oke, jadi si ibu dan si anak ini berpisah begitu karena kondisi anaknya sebenarnya tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit Bayangkara. Siap. Jadi karena ibu ini kondisinya itu sebetulnya seperti apa sih, Bu? Ya, Bu. Kondisinya sebetulnya seperti apa bayi ini tuh spesifiknya? Jadi saya ceritakan dulu kronologisnya. Ibu ini masuk itu dengan pada tanggal 3 Maret. Oleh dokter DPJP itu direncanakan operasi seksio sesar karena dikarenakan kondisi ibu itu memang butuh penanganan segera, maka melakukan SP segera. Setelah itu pada saat dilahirkan anaknya ternyata ada istilahnya Apgar score. Jadi itu adalah salah satu menentukan apakah bayi ini bisa dirawat gabung atau ada butuh penanganan selanjutnya. Nah, Apgar score anak tersebut memang butuh penanganan lebih lanjut. Jadi oleh dokter DPJP saat setelah bayi dilahirkan langsung dirujuk ke rumah sakit kota yang memiliki fasilitas lebih memadai. Seperti itu. Oke, nah Bu, yang jadi pertanyaan begini, hal-hal yang tadi Bu Yayu sampaikan itu sudah sempat dikomunikasikan belum sih kepada pihak keluarga, khususnya pasien, Bu? Siap. Jadi Ibu, pada saat muncul video viral itu kami pihak rumah sakit sudah mengklarifikasi. Dan ibunya juga sudah membenarkan bahwa memang dia dilakukan penanganan oleh dokter, kemudian pemberian obat-obatan sesuai dengan protap yang ada di rumah sakit Bayangkara Kendari. Kemudian untuk bayinya sendiri kami sudah jelaskan kenapa ibunya tidak sempat melihat bayinya karena memang kondisi bayinya pada saat itu butuh penanganan. Karena kalau memang tidak segera dilakukan penanganan bisa berakibat fatal pada bayinya seperti itu. Oke, berarti sudah dikomunikasikan sejak awal ya Bu ya? Saya ingin konfirmasi dulu. Sudah. Biar clear. Iya, sudah. Oke. Iya. Nah, video sepengetahuan dokter gitu ya dan tim di sana, video yang kita akhirnya sama-sama lihat di akun Instagram itu periodenya adalah kapan? 2 minggu atau 1 minggu atau berapa hari setelah si bayi itu
dirujuk ke rumah sakit kota? Video ini terus terang saya baru lihat itu tanggal 3 hari yang lalu. Nah, sementara pada saat tanggal 3 Maret ini ibu itu di SC, dan pada saat tanggal 3 Maret juga langsung pasiennya dirujuk ke rumah sakit kota. Oke. Nanti kita dalami lagi ke Dokter Yayu. Saya langsung ke Dokter Herwan. Dok, minimal kalau yang di Kendari sudah ada jawabannya. Gitu. Tapi ada juga informasi lain yang kemarin kita dengarkan sama-sama di Subang gitu. Kalau dari di Kendari, rumah sakit sudah menyampaikan bahwa sudah menangani, kemudian protapnya sudah ada, sampaikan ke keluarga pasien. Kalau yang di Subang juga kan sepertinya belum terjalin komunikasi. Ini apakah memang SOP di setiap rumah sakit berbeda-beda atau bagaimana sebenarnya? Ini ada dua hal yang berbeda ya, kejadian yang di Subang dengan yang di Kendari barusan. Kalau di Subang, dalam proses rujukannya itu belum sampai penanganan secara khusus di rumah sakit umum daerah yang bersangkutan. Sehingga ada semacam gap komunikasi yang terjadi, pada akhirnya pasien dirujuk ke Bandung dan dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, artinya dalam proses ini ada memang yang harus ditelusuri lebih jauh karena pasien dalam keadaan emergensi. Nah, memang ini juga menjadi pola rujukan di berbagai layanan kesehatan, terutama untuk pelayanan Ponet dan Ponek namanya. Ini antar puskesmas dan RSUD. Ini dua organik pemerintah yang sebenarnya dalam sistem emergensi, terutama untuk layanan obstetri, ibu hamil, dan pelayanan bayi balita, itu betul-betul sangat diperhatikan. Undang-undangnya itu jelas, regulasinya jelas terkait dengan ini. Tetapi memang ada prosedur yang ditengarai, yang akhirnya belum tersampaikan dan dilakukan dengan pas di Subang. Nah, kalau yang di Kendari ini kan sebenarnya udah ada proses penanganan, ada tindakan dan ada perawatan. Jadi sebenarnya dalam pelayanan dan perawatan sudah terjadi, tetapi dalam prosesnya juga ada masalah komunikasi. Nah, sebenarnya ada yang paling ketat di dalam standar akreditasi rumah sakit, bagian dari penjaminan mutu dan keselamatan pasien itu ada yang disebut dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Setiap pasien dan keluarga itu punya hak mengetahui informasi klinis dan bagaimana penyakitnya tertangani dengan baik. Jadi apa yang menjadi proses anamnesis sampai diagnosis itu hak pasien. Jadi ada yang disebut dengan hak pasien dan keluarga, mulai dari informasi klinisnya sampai juga perlakuan dan juga kelembutan pelayanan. Ini yang menyangkut keramah tamahan, penghargaan, dan juga perhatian dini. Itu hak ya untuk semua pasien ya? Semua pasien tanpa kecuali. Oke, nah sebelum saya bahas soal Subang dulu, kita fokus dulu mungkin ya ke segmen ini yang di Kendari, karena kita juga habis berbincang dengan Bu Yayu. Nah, begini Pak Hermawan, tadi kan Bu Yayu sempat menyampaikan ya bahwa ini yang jadi permasalahan kan adalah kenapa pasien ini harus berpisah dengan anaknya. Apakah ini memang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku kalau misalnya di suatu rumah sakit gitu ya, dalam hal persalinan, seorang bayi ini perlu penanganan khusus, boleh untuk dirujuk ke rumah sakit lain? Nah, dilihat dulu kondisi klinisnya. Tadi kan dikatakan ada kondisi yang mengenai Apgar score yang tidak dimungkinkan untuk rawat gabung. Berarti kondisi ini kondisi yang tidak lazim atau biasa dalam hal setelah persalinan atau bahkan bisa dirujuk operasi. Artinya? Bisa dirujuk, tapi proses rujuk ini juga harus seizin dan sepengetahuan keluarga, apalagi seorang ibu terhadap bayinya. Nah, apakah pertanyaannya tadi kan bagus pertanyaan Mbak Vita tadi ke Dokter Yayu ya, apakah sudah dilakukan komunikasi atau tidak sebelum dan selama proses perawatan bayi yang pisah itu, bahwa ada proses rujukan yang sifatnya ke atas, artinya dari rumah sakit kelas C ke kelas B itu bisa, tapi juga bisa dirujuk horizontal antar rumah sakit kelas C selama rumah sakit lain yang memang ada di sekitar itu memang tersedia perawatan dan penanganan medis yang sesuai yang dibutuhkan. Jadi kurang lebih harus ada persetujuan dari keluarga yang bersangkutan bisa dirujuk atau enggak. Saya mau Tetap tanya saja. ke Bu Yayu dulu kalau gitu. Bu Yayu, sempat nggak waktu itu tanya ke pihak keluarga pasien gitu Bu, untuk proses rujukan ini, dan keluarganya sudah ACC atau belum waktu itu? Ya, jadi pada saat kami mau rujuk, kami sudah komunikasi ke keluarganya, bapaknya, suami sendiri, suami ibu, bahwa kondisi bayi seperti ini dia butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit kota. Keluarga sudah mengiyakan juga. Oke. Sudah Sudah mengiyakan ya berarti ya. Dijalankan ya dari Rumah Sakit Bayangkara. Nanti kita lanjut lagi Dokter Yayu dan Dokter Hermawan nanti
Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.